Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipei-nya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan Rena gas. Bab 1283. Tolong selamatkan Jifei. Bang. Jifei baru saja menjatuhkan 3 orang di depannya, dan Ling Ruofeng sudah berada di dekatnya. Melihat puluhan mayat tetua Ling Kongsu tergeletak di tanah, hati Ling Ruofeng serasa ditusuk pisau. Mereka semua adalah elit Ling Kongsu, bukan Chen Yibao yang sudah mati dan sampah lainnya. Ekspresi wajahnya jelek, penuh kemarahan dan kebencian. Jifei, kau harus membayar hutang darahmu dengan darah. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan menamparkan Jifei. Telapak tangannya terasa lemah, seakan-akan itu hanya tamparan biasa. Tetapi atmosfer di seluruh pemandangan itu stagnan, lalu datang bagai badai tornado, yang sangat dahsyat. Saudara Long menarik napas dalam-dalam sebelum dia bisa berdiri tegap, dan sedangkan Long Meiying dan yang lainnya, mereka langsung diterbangkan menjauh. Jifei terkejut. Tetapi dia tetap mengerahkan segenap tenaganya untuk menyambut telapak tangan Ling Ruofeng. Wah, saat kedua telapak tangan itu saling bersentuhan, Jifei merasa jantungnya seperti tersambar petir, perutnya bergejolak, dan seluruh organ dalamnya seakan goyah. Engah, seteguk darah muncrat keluar, dan tubuhnya sedikit ambruk. Lantai marmer di bawah kakinya tiba-tiba hancur berkeping-keping dan debu yang tak terhitung jumlahnya beterbangan. Jifei, Su Piaomiao dan yang lainnya berteriak cemas. Terima pukulanku lagi, Ling Ruofeng berteriak dan menamparkan Jifei lagi. Minggir, saudara Long tiba-tiba melompat keluar dan menamparkan Ling Ruofeng untuk membantu Jifei keluar dari kesulitan. Jifei segera menarik napas dalam-dalam dan melompat ke samping. Wah, terdengar tepuk tangan dan suara napas jatuh ke tanah. Tanah kembali dipenuhi kerikil beterbangan. Tubuh saudara Long mundur 7 atau 8 langkah, dan darah menyembur keluar dengan embusan. Kali ini aku benar-benar terluka, bukan berakting. Saudara Long dan Jifei keduanya berhasil dipukul mundur atau bahkan dikalahkan oleh Ling Ruofeng. Tahukah Anda, dia mencapai terobosan setelah dia terluka, hanya dengan menyerap energi 2 penjaga. Jifei dan saudara Long keduanya merasa sangat tertekan. Kedua lelaki itu saling berpandangan, dan ekspresi serius tampak di wajah mereka. Keduanya telah mencapai kesempurnaan agung dari tahap Grandmaster, yang juga dapat dianggap kesempurnaan dari tahap bawaan. Mereka berdua memiliki energi batin untuk melindungi tubuh mereka, dan senjata api biasa tidak dapat melukai mereka. Namun, Ling Ruofeng di depan mereka sebenarnya lebih kuat dari mereka semua, jadi hanya ada satu kemungkinan. Ahli bela diri. Bila seseorang mencapai tingkatan master bela diri, ia akan mampu menahan tembakan artileri. Kami menentang senjata api, sementara yang lain menentang peluru artileri. Kesenjangannya sangat besar. Pada saat ini, menghadapi Ling Ruofeng, mereka seperti 2 anak kecil yang menyerang orang dewasa. Meski mereka berusaha sekuat tenaga, mereka tidak sekuat lengan orang dewasa. Dibandingkan dengan apa yang baru saja mereka ketahui, Su Piaomiao mengetahuinya jauh lebih jelas. Ini juga merupakan alasan utama mengapa dia tidak ingin Jifei dan Ling Ruofeng memiliki konflik. Jifei juga mencapai tahap kesempurnaan setelah terobosan ini, dan sebelumnya berada pada tahap akhir. Dan dia hanya berada pada tahap yang sempurna. Alasan mengapa dia bisa mencapai tingkat yang lebih tinggi di atas tahap bawaan dan menyembunyikan serta menghilangkan tubuhnya adalah karena Ling Ruofeng mengajarinya teknik ilusi Wan Xiang, yang dapat menipu dan menyembunyikan kebenaran dari orang-orang,
Ini bukan wilayah sebenarnya milik seorang master bela diri. Metode ilusi Wan Xiang ini bukanlah seni bela diri yang tercatat, tetapi diciptakan khusus untuknya oleh Ling Ruofeng berdasarkan wawasannya sendiri dan karakteristik ilusi seni bela diri. Dapat dikatakan bahwa bagi Su Piaomiao, Ling Ruofeng telah memberikan dan mendukungnya secara diam-diam, berharap agar ia dapat menjadi kuat dan benar-benar mencapai tingkatan ahli bela diri sebelum mereka dapat secara resmi bersama dan hidup bersama selamanya. Meskipun mereka berdua berada dalam tahap kesempurnaan bawaan, dia adalah seorang wanita dan peningkatannya terjadi berkat bantuan Ling Ruofeng, jadi fondasinya tidak sekuat milik kakak Long, dan karenanya dia tidak sebanding dengan kakak Long. Sekarang, baik saudara Long maupun Ji Fei bukanlah tandingan Ling Ruofeng, dan dia bahkan semakin tidak berguna. Situasinya sangat mendesak dan dua orang terluka parah. Ji Fei, kau harus segera memanggil orang-orang dari Balai Naga untuk maju ke depan. Kalau tidak kau tidak akan bisa mengalahkan Ling Ruofeng sama sekali. Su Piaomiao mengingatkan dengan cemas. Pengingatnya merupakan rangsangan yang lebih besar bagi Ling Ruofeng. Ini menunjukkan bahwa Su Piaomiao peduli terhadap Ji Fei dan berharap Ling Ruofeng mati. Karena sifatnya yang sombong, dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Seorang anggota Balai Naga maju ke depan. Siapa di Balai Naga yang berani maju ke depan? Keluarlah dan biarkan aku melihat. Apakah ada orang dari Dragon Hall yang berani keluar? Para penjaga dan bawahan di tempat kejadian penuh percaya diri pada saat ini, dan mereka melihat ke arah Long San dan berteriak pada saat yang sama. Tidak ada tanggapan dari arah Long San, dan suasana benar-benar sunyi. Jelaslah, tidak seorang pun yang berdiri. Haha, Long Tang itu sampah. Bukankah Ji Fei adalah kepala Balai Naga? Bahkan jika dia adalah pendahulu, bukankah dia juga merupakan pemborosan? Apa gunanya sekelompok sampah berkumpul? Apakah menurutmu kita bisa mengandalkan angka? Ling Ruofeng tertawa arogan dan sinis. Di matanya, membunuh Ji Fei dan saudara Long sekarang semudah menghancurkan semut. Aula naga tidak dapat dihina. Pada saat kritis, Ji Fei meraung dan menyerang Ling Ruofeng lagi. Sekalipun dia tahu dia bukan tandingan Ling Ruofeng, dia tetap maju tanpa keraguan. Dia bahkan tidak menggunakan gerakan apapun, dia hanya menerima serangan. Padahal, ketika mereka sudah mencapai level ini, mereka tidak memerlukan gerakan bela diri apapun, mereka hanya memerlukan metode sederhana ini. Konfrontasi langsung ini. Meskipun Ji Fei memandang rendah Long Tang, dan bahkan membenci Si Kou Bingnian dan Si Kou Xiong saat ini, Long Aotian dan King Chang adalah panutannya. Mereka adalah tolok ukur Long Tang dan tidak akan membiarkan diri mereka diolok-olok. Serangan Ji Fei seperti seekor naga raksasa yang muncul dari tanah dan bersiap untuk naik ke surga. Orang-orang di sekitarnya, termasuk Ling Kongsu, terjatuh satu demi satu dan mundur ke segala arah. Long Meiying dan yang lainnya tampaknya melihat harapan dan diam-diam menyemangati Ji Fei. Namun ledakan, Ling Ruofeng hanya mengangkat kaki kanannya dan tiba-tiba menghentakkan kaki ke tanah. Dalam sekejap, seluruh aura serangan menghilang. Orang-orang yang mundur di Ling Kongsu merasakan seolah-olah ada seseorang yang mendukung mereka dari belakang dan mereka semua berdiri teguh. Sedikit, suara penghinaan Ling Ruofeng terdengar, dan dia langsung melompat. Wah, telapak tangannya bertabrakan dengan telapak tangan Ji Fei. Engah, perut Ji Fei bergejolak, darah muncrat keluar seketika, dan tubuhnya terlempar mundur. Ji Fei, tuan-tuan, suami, suara khawatir Su Piaomiao, Feng Huang, Li Ruoxi dan lainnya terdengar pada saat yang sama. Tubuh Ji Fei yang terjatuh ditangkap oleh Li Ruoxi,
yang kemudian memeluknya erat-erat. Engah, aura Ling Ruofeng melonjak dalam tubuh Ji Fei, dan dia menyemburkan darah lagi. Suamiku, kamu tidak boleh mati. Li Ruoxi memeluk Ji Fei dan mulai menangis. Ketika Ling Ruofeng melihat Li Ruoxi, matanya menjadi semakin marah. Dia bahkan makin cemburu pada Ji Fei. Seorang wanita yang sudah menikah justru membuat Su Piaomiao yang lebih cantik dari Li Ruoxi terobsesi padanya dan bahkan ingin menjadi simpanannya. Ini adalah penghinaan surgawi. Suami dan istri adalah burung yang sama, tetapi mereka terbang terpisah saat terjadi bencana. Jika kamu membunuh Ji Fei dengan tanganmu sendiri sekarang, aku bisa berjanji tidak akan membunuhmu dan membiarkanmu hidup. Ling Ruofeng memandang Li Ruoxi seolah-olah dia memiliki kendali atas hidup dan mati orang lain. Bahkan nada bicaranya dan ekspresinya penuh dengan ejekan, penghinaan dan sarkasme. Menurutnya, Li Ruoxi pasti akan membuat pilihan. Jika kami harus mati, kami akan mati bersama Ji Fei. Seng Lingyun berkata dengan tegas. Melihat masih ada wanita yang rela mati demi Ji Fei, Ling Ruofeng kembali marah. Dasar bodoh. Panggilan, dia menyerang mereka dan ingin membunuh mereka semua bersama-sama. Tolong selamatkan Ji Fei. Bab 1284. Apakah kau tidak cukup menjadi seorang pengecut? Suara wanita yang familiar, warna feminin yang familiar. Kuning, warna khas Holy. Tetapi satu-satunya hal yang membuat mereka penasaran adalah ada seorang wanita berdiri di samping Huo Lei. Seorang wanita yang mereka lihat untuk pertama kalinya. Wanita itu sangat muda, hampir seusia dengan Huo Lei di sebelahnya. Usia sebenarnya tidak dapat ditentukan. Dia memiliki rambut panjang yang terurai di bahunya dan wajah menggoda yang penuh pesona. Matanya bahkan lebih memikat. Tampaknya setiap gerakannya dapat merayu jiwa seorang pria dan membuatnya jatuh cinta padanya. Semua orang di tempat kejadian tercengang. Bahkan Ling Ruofeng, yang selalu menyukai hal-hal gaib, tak dapat menahan perasaan berdebar-debar hatinya saat melihat wanita itu untuk pertama kalinya. Dia sungguh cantik tak terduga. Serangannya tiba-tiba berhenti, wanita itu tidak melakukan tindakan apapun, tetapi kemunculannya saja sudah mengejutkan semua orang. Batuk, 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 Ji Fei terbatuk 2 kali. Membuka matanya, dan melihat wanita itu dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Ternyata itu Tamamono Mae. Ketika dia melihat Huo Lei lagi, rasa ingin tahu tampak di matanya. Karena berkat ekor terakhir Tamamono Mae, Huo Lei terbangun dari keadaan vegetatifnya. Bagaimana mereka bisa bersama? Kakak, kamu baik-baik saja? Huo Lei menatap Ji Fei yang wajahnya pucat, lalu berlari sambil menangis. Li Ruoxi dan yang lainnya tidak tahu detailnya, tetapi mereka sangat senang melihat Huo Lei. Mengapa kamu di sini? Seng Lingyun bertanya lebih dulu. Kakak ini yang membawaku ke sini. Dia bilang dia ingin mencari Ji Fei dan bertanya apakah aku boleh ikut. Aku khawatir dengan kalian, jadi aku datang. Aku tidak menyangka akan tiba di sini tepat waktu. Setelah Huo Lei selesai berbicara singkat, dia mengangkat tangannya dan menyentuh wajah pucat Ji Fei. Air mata mengalir di wajahnya. Su Piaomiao, apakah kamu melihatnya? Ji Fei adalah pria yang romantis, dan ada banyak wanita di sekitarnya. Apakah kamu benar-benar ingin menjadi simpanan pria seperti itu? Apakah kamu ingin mempermalukan dirimu sendiri dan membuat dirimu menjadi murahan? Jika kamu bersedia menikah denganku, kembalilah ke Lingkongsu bersamaku, dan jangan pernah melangkah ke dunia ini lagi. Aku dapat menghancurkan seni bela diri Ji Fei dan menyelamatkan hidupnya. Jika kau ngotot melakukan ini, Ji Fei harus mati hari ini.
Ling Ruofeng memandang Su Piaomiao dan menawarkan godaan lagi. Matanya yang samar-samar penuh dengan keraguan dan ketidakberdayaan. Dia tidak ingin melihat Ji Fei mati. Akhirnya, dia menatap Ji Fei. Maafkan aku. Aku, Ji Fei, tidak akan pernah membiarkan seorang wanita mengorbankan dirinya untukku. Ji Fei langsung menyela. Air mata mengalir di wajah Su Piaomiao, tetapi hatinya dipenuhi dengan kebahagiaan. Ji Fei, hormati dia itu layak untuk dicintai. Mendengus, jika kamu ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Ling Ruofeng berteriak dan mencoba menyerang Ji Fei lagi, ingin membunuh Ji Fei. Lelucon ini harus diakhiri. Tamamo Mae tiba-tiba berbicara, dan Ling Ruofeng merasa bahwa momentum yang baru saja dikumpulkannya lenyap dalam sekejap seolah-olah dihantam oleh badai dahsyat, lalu lenyap begitu saja. Ini, wajah Ling Ruofeng penuh dengan keterkejutan dan keheranan. Bukan hanya dia saja, bahkan saudara Long dan yang lainnya pun terkejut. Hanya Ji Fei yang tahu betul di dalam hatinya bahwa Tamamo Mae bukan lagi manusia, melainkan makhluk seperti dewa. Seekor rubah berusia 1000 tahun berubah menjadi manusia. Bisa juga disebut setan. Orang seperti itu tidak dapat digoyahkan meskipun Ling Ruofeng sangat kuat. Tamamo Mae tidak mengambil tindakan apapun, tetapi menoleh ke arah Ji Fei. Kamu telah membuat banyak terobosan, dan meridian yang murni milikmu juga telah terbuka. Tetapi kamu baru saja bertemu Ling Ruofeng, yang lebih kuat. Suaranya merdu, bagaikan burung oriol yang bernyanyi, dan kedengarannya sangat merdu bagi banyak orang. Dan ditambah dengan ekspresi dan senyumnya yang menawan, dia membuat orang merasa menawan. Namun, dia menunjukkan masalahnya secara langsung. Saudari Yu, bisakah kamu membantu Ji Fei meningkatkan dan mengalahkan Ling Ruofeng? Holly bertanya dengan cemas. Dia tidak tahu seni bela diri Tamamo Mae, tetapi dia tahu satu hal. Dia dan Tamamo Mae membutuhkan waktu kurang dari 1 jam untuk sampai ke sini, dan mereka bahkan tidak naik pesawat. Adapun bagaimana hal itu terjadi, dia tidak tahu karena Tamamo Mae telah membuatnya pingsan. Namun, dibutuhkan setidaknya 6 atau 7 jam perjalanan dari Ningjiang ke Longcheng dengan pesawat dan mobil. Jika seseorang bisa melakukan ini, bagaimana ia masih bisa dianggap manusia? Oleh karena itu, Huolei penuh dengan harapan dan keinginan terhadap Tamamo Mae, dan dia percaya bahwa Tamamo Mae dapat membantu Ji Fei. Butuh waktu bagi es untuk membeku setebal 3 kaki. Bagaimana terobosan seni bela diri bisa terjadi dalam semalam, jika Ji Fei tidak menjadi lumpuh dan kehilangan semua keterampilan seni bela dirinya? Dia tidak akan mampu menembus meridian yang murni, apalagi mencapai terobosan. Semua ini membutuhkan kesempatan. Dia sudah cukup hebat, jangan lihat usia Ling Ruofeng yang masih muda di depanmu. Dia sudah 2 kali lebih tua dari Ji Fei. Tapi dia tetap awet muda. Dia menghabiskan waktu puluhan tahun lebih lama dari Ji Fei untuk menembus ranah master seni bela diri ini. Kamu bisa lihat betapa sulitnya berlatih. Saudara Long kira-kira seusia dengan Ling Ruofeng, dan dia juga berada di alam kesempurnaan bawaan. Alam yang sama dengan Ji Fei. Apakah menurutmu kemajuan alam Ji Fei lambat? Tamamo Mae menatap Huolei dan bertanya. Huolei terdiam sejenak, mengetahui bahwa ini adalah fakta. Ji Fei sudah cukup menakjubkan. Dia baru saja bertemu seseorang yang bahkan lebih hebat. Ji Fei terbatuk 2 kali dan akhirnya membersihkan nafas Ling Ruofeng dari tubuhnya. Dia menopang dirinya sendiri dan berdiri. Dia pertama kali menatap Tamamo Mae dan berkata, "Sampai jumpa lagi jika ada kesempatan. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku."
Tamamonomae mengangguk pelan. Sebenarnya, kau tidak perlu berterima kasih padaku. Aku datang ke sini hanya untuk menyelesaikan masalah yang belum terpecahkan. Jika bukan karena terobosanmu dan perubahan keseimbangan secara keseluruhan, mungkin kita tidak akan pernah bertemu lagi. Ji Fei memikirkan identitas Tamamonomae dan percaya bahwa kalimat ini benar. Dia tidak bertanya kenapa, tetapi hanya mengangguk sedikit. Semua orang bingung tentang apa hubungan antara kedua orang itu. Mengapa mereka tampak begitu familiar namun juga begitu aneh. Tamamonomae menatap Ling Ruofeng dan berkata, sekarang kau punya dua pilihan. Satu adalah membawa orang-orangmu pergi. Bagaimana Ling Kongsu dan Ji Fei menyelesaikan kebencian mereka di masa depan adalah urusanmu. Aku tidak peduli. Dan yang satu lagi, Ling Ruofeng bertanya dengan nada dingin. Cara lainnya adalah mati di sini dan membuat seluruh Ling Kong Fight menghilang. Kau sangat sombong. Apa kau pikir kau bisa membunuh kami semua, Ling Kongsu, sendirian? Tamamonomae menggelengkan kepalanya. Aku tidak akan membunuhmu karena kamu terlalu lemah. Anda, Ling Ruofeng sangat marah, hingga hampir muntah darah. Ling Kongsu sendiri lebih unggul dari Long Tang dan Hong Men dalam seni bela diri Longguo, tetapi dia benar-benar mengatakan bahwa dia terlalu lemah. Apakah ada cara untuk mencegah dan merangsang orang-orang seperti ini? Tamamonomae mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah saudara Long. Jika kamu membunuhnya, orang tuanya akan membalasnya, dan kamu Ling Kongsu juga akan dihancurkan. Kalau begitu aku akan membunuh Ji Fei terlebih dahulu. Ling Ruofeng berkata sambil mencibir. Ji Fei, kamu juga tidak bisa dibunuh. Mengapa? Jika kau membunuh Ji Fei, tidak seorang pun dari kalian Ling Kongsu akan dapat meninggalkan kota naga ini hari ini. Alasan, Ling Ruofeng merasa jijik. Siapapun ahli dari seluruh gunung naga yang datang ke sini dapat membunuh kalian semua. Orang-orang Ling Kongsu, hahaha, orang-orang di Longtang semuanya tidak berguna. Bukankah orang-orang di Longshan juga tidak berguna? Ling Ruofeng bukan saja tidak mempercayainya, tetapi malah tertawa liar. Si Kou Siong, bukankah kau sudah cukup menjadi seorang pengecut? Bersambung,